ketika kita berbicara doa itu identik minta, mohon. Maka kadang-kadang ada istilah kan, minta didoakan. Jadi minta dimintakan. Dulu teman-teman kalau suka pergi ke Israel tuh suka bilang sama saya, Sumardi kamu mau titip apa? Kita pikir titip apa ya? Maksudnya titip doa apa? Tulis saja katanya. Nanti dimasukkan ke apa itu tembok yang dulu dikenal dengan ratapan. Doa seringkali kita identikan permohonan. Maka kadang-kadang kalau kita berbicara doa berarti minta. Kalau kita berbicara doa bagus tidak berarti dikabulkan atau tidak. Justru dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa memohon itu bukanlah inti. Jadi permohonan itu bukan inti dari doa. Bukan. Tetapi inti dari doa yang saya dan saudara ingin belajar bersama adalah bagaimana Allah ingin Anda dan saya memasuki komunikasi untuk bergaul dengan Allah. Jadi poin ini yang saya ingin kita belajar dalam beberapa kali pertemuan di bulan ini. Memahami satu rahasia doa, berkomunikasi, bergaul dengan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita berbicara bergaul, maka sikap hati menjadi hal yang sangat penting. Sikap hati kita begitu menentukan kualitas doa kita. Bukan panjang pendeknya doa kita. Bukan karena indah puitisnya doa kita. Bukan karena nerocosnya doa kita. Bukan karena emosionalnya doa kita, bukan. Sikap hati itulah yang sangat menentukan doa saya dan saudara. Dan hari ini kita tentu tidak bisa belajar secara keseluruhan. Kita ingin belajar dari salah satu yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan, ya, bagaimana doa yang sikap doa yang dibenarkan. Bukan yang benar ya, yang dibenarkan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-18. Kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Lukas pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membaca secara perlahan untuk kita semua ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 12. Ayat yang ke-9 ya. Ayat 9 ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, konteks ayat yang saya dan saudara baca ini dijelaskan dalam ayat 9. Saya minta maaf di slide saya belum ganti ayatnya. Di ayat 9. Kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan kalau saudara membaca pasal 18 ini memang Tuhan Yesus memberikan gambaran-gambaran tentang doa. Bagian sebelumnya Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana ketekunan berdoa. Digambarkan seperti seorang janda yang mendatangi seorang hakim yang lalim. Sekalipun tidak dipedulikan, tidak dianggap, janda ini tidak pernah menyerah. Berbagai upaya pokoknya datang. Sampai akhirnya didengarkan permohonannya. Itu Yesus ingin mengajarkan ketekunan berdoa. Dan bagian yang kita baca Tuhan Yesus ingin menjelaskan sikap berdoa. Tentu dalam konteks orang-orang Yahudi yang memang mereka mempunyai kehidupan, kebiasaan berdoa. Jadi kalau orang yang tidak pernah berdoa mungkin Yesus nggak bicara ini. Ini kepada orang-orang yang memang biasa berdoa. Tetapi sikapnya tidak benar. Nah saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di sini saudaraku saya mencoba memberikan satu penekanan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. 2 orang ini statusnya sangat berbeda. Yang satu Farisi, itu berarti dengan segala macam kedudukan, predikat, kesucian, kekudusannya. Yang satu pemungut cukai. Memang kontras banget. Pemungut cukai ini dengan segala paket semua yang dianggap negatif, tidak ada baiknya. Kondisinya seperti itu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Nah saudara, di akhir ayat itu, di pasal ayat yang ke-14 dikasih kesimpulan. Orang ini orang mana? Pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya, ya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, siapa orang lain itu? Farisi. Tidak. Nah saudara-saudara, kita ingin belajar sikap yang bagaimana yang harus saya dan saudara miliki. Sikap yang bagaimana yang Tuhan kehendaki ketika saya dan saudara datang kepada Dia. Dalam konteks ini tentu berbicara dalam konteks doa. Mungkin juga penyembahan atau ibadah bisa juga. Tapi saya lebih fokus kepada doa. Saudara, Tuhan menghendaki ketika saya dan saudara datang kepadanya, sikap hati saya dan saudara itu benar-benar tertuju kepada kemuliaan kehendak Tuhan Allah saja. Dan bukan kepuasan diri sendiri. Saudara, dengar baik. Tuhan menghendaki ketika saya dan saudara menghadap Dia, datang kepadanya, saya dan saudara betul-betul fokus kepada kemuliaannya, bukan pada kepuasan diri sendiri. Saudara, seorang penulis yang populer, ya, Tommy Tenney, menulis tentang pemburu Tuhan, The God Chasers itu, pemburu Tuhan. Dia bilang gini, ketika kita berdoa, apakah kita mencari tangan Tuhan? Jadi ini mau membedakan tangan Tuhan dan wajah Tuhan. Tangan Tuhan jangan terpikir pemain bola ya, almarhum Maradona ya, bukan tangan Tuhan itu. Tangan Tuhan di sini menjelaskan apa yang dikasih Tuhan.
Apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Wajah Tuhan ini ya berbicara tentang Tuhannya. Jadi saudara, saya sering membayangkan kalau Tuhan itu ingin berkomunikasi, membuka diri terhadap saya dan saudara, Tuhan itu ingin berjumpa dengan Anda. Pertanyaan kita adalah, kalau Tuhan begitu inginnya jumpa dengan Anda, kemudian pertanyaan kita adalah, apakah Anda ingin berjumpa dengan Tuhan? Saudara coba membayangkan bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak. Kalau seumpamanya anak Anda itu setiap kali ingin ketemu Anda, dia sebetulnya ingin atau sedang minta sesuatu kepada Anda. Atau anak Anda yang di perantauan, ketika telepon Anda, ini 2 minggu lalu saya sampaikan, teleponnya selalu isinya permohonan. Ini awas yang kuliah-kuliah merantau. Jangan waktu proposal cepat proposalnya datang. Ucapan terima kasihnya lama, cuman WA. Makasih ya Pak sudah dikirim, makasih ya Ma udah dikirim. Tidak dikirim-kirim. Tapi kalau proposal cepat, balesnya lama. Saudara bayangkan kalau ada orang yang berkomunikasi seperti itu. Jadi suatu ketika saudara, ya semula saya tidak berpikir, tapi akhirnya saya apa istilahnya? Saya suka gini. Saya orang yang paling jarang beli oleh-oleh kalau bepergian. Ya. Saya jarang membeli oleh-oleh kalau bepergian, jarang sekali. Kalau membeli itu karena kadang-kadang terpaksa. Terpaksanya apa? Karena orang suruh saya membeli. Apakah yang saya tempatnya bepergian? Ya, jarang, hampir jarang. Pulang ke kampung juga nggak pernah bawa oleh-oleh saya. Kadang-kadang pulang ke kampung beli oleh-oleh tahu apa? Di depan rumah. Ya. Saudara, apa yang saya hindari? Ya. Karena saya tidak ingin ketika saya uang berpergian, orang nanyain oleh-oleh daripada saya. Tahu maksudnya? Pulang bepergian yang dicari bukan saya. Pulang bepergian yang dicari oleh-olehnya. Sehingga saya membayangkan kalau itu orang yang tingginya secara dengan saya, waktu jumpa saya, Sumardi apa kabar? Yang dilihat bukan, Sumardi apa kabar? Bukan wajahnya. Apa yang dilihat? Sumardi apa kabar? Lihat tangannya. Nah, saya tidak tahu bapak-bapak atau ibu yang suka merantau atau suka keluar kota, kalau pulang keluargamu nyambutnya yang dilihat apa? Tangannya atau wajahnya? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ingin Anda cari wajahnya. Anda jumpa Tuhan. Tapi yang sering kali kita alami adalah, kita lakukan adalah kita pengen sesuatu dari Tuhan. Saya waktu merenungkan ini saya juga kadang jadi malu, saudara. Malu dengan diri sendiri. Karena saya tidak tahu kalau saudara, saya kadang-kadang kalau pas pergumulan berat juga saya kencang doanya. Jadi saya waktu menceritakan ini, oh pantas Tuhan kesel ya sama saya. Waktu pergumulan kuat kencang doanya. Kayaknya nggak ngantuk-ngantuk ya. Ya, siapa yang doanya di sini ngantuk? Yakin nggak ada masalah itu pasti. Kalau ada masalah doa, jangankan 1 jam, 1 malam pun doa. Sampai bintitan itu tembem-tembem mukanya. Kenapa? Doa. Rohani kali kan jawabannya. Padahal minta sesuatu. Sudah, maka hari ini saya ingin mengajak kita, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan ingin saya dan saudara itu ketemu dengan Dia. Fokusnya kemuliaan kehendak Tuhan, bukan kepuasan sendiri. Nah saudara, maka disinilah kadang orang mengalami kesulitan. Di awal-awal juga saya heran ya, kenapa orang bisa doa semalaman ya? Jadi kita pernah juga menerapkan di gereja kan, kalau disuruh doa semalaman, Pak apa aja mau didoakan semalaman.
Awalnya juga saya juga berpikir gitu. Doa semalam nih dari biasanya jam 9, jam 10 lah ya, sampai pagi. Apa yang mau didoakan? Semalaman. Padahal doa kita pendek ya. Sudah itu pun udah panjang daftar belanjanya. A, B, C, kita baca Tuhan perlu ini, amin Tuhan. Ini semalaman ngomong apa lagi? Maka ada orang bilang apa? Doa kok panjang-panjang, pendek aja. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Karena mungkin dia memahaminya, doa itu adalah minta. Tapi saudara, ketika Anda memahami doa itu berkomunikasi, berbicara kepada Allah, bisa lama enggak? Saudara, memang kalau kita berbicara dengan orang yang kita rindukan, biasanya lama atau sebentar? Atau ada yang bicara setelah 50 menit, 5 menit pasti bertengkar. Ya. Ya kalau udah tahu 5 menit bertengkar jangan ngomong lah, udah 5 menit stop ya. Udah. Kan ada orang gitu kan, kalau ngomong 5 menit, lewat 5 menit pasti bertengkar. Jadi ngomongnya diatur 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 4,5, stop. Saya membayangkan kalau kita rindu dengan seseorang itu komunikasi bisa tahan. Jangankan komunikasi langsung, telepon salah nyambung aja bisa 1/2 jam. Aduh, sorry salah nyambung 1/2 jam. Apalagi sekarang kan nggak ada tagihan ya, WA itu murah tuh teleponnya. Sudah kalau saya pulang kampung, saya nyari nggak tidur, mungkin sama dengan kita. Ngapain sih nggak tidur? Ngobrol. Apa sih yang diobrolin? Nggak ada yang penting juga. Bisa semalaman itu ngobrol. Nah bayangkan saudaraku, itulah juga kerinduan Allah kita. Maka saudara ketika kita mengerti ini, kita ngerti artinya oh Allah Bapa. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia, bagaimana kita bisa merasakan Allah Bapa kita? Banyak orang Kristen tergoda memahami ayat ini dengan pilihan yang salah. Kita sering ya membaca ayat ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita seneng ya. Kan Tuhan bilang, apa yang diminta? Kok saya sudah minta gak dikasih-kasih? Kita lupa ayat berikutnya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Anda fokus mana? Minta atau Bapa? Anda fokus mana? Yang dibawa atau yang membawa? Anda fokus mana? Hadiahnya atau yang memberi hadiah? Saudara, ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, justru perhatikan beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal yang berbeda. Ending itu, fokus itu kemuliaan Allah Bapa. Bapa dipermuliakan. Fokusnya. Bukan saya dan saudaranya yang mendapat. Maka dalam pergumulan di Taman Getsemane nanti dalam masa-masa passion biasanya kita akan baca. Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh, sekiranya. Tapi akhirnya dia bilang apa? Jangan kehendakku. Sudah ada pengalaman kecil yang mengajarkan kepada saya tentang hal ini. Bagaimana Tuhan melatih saya mengoreksi diri. Sudah suatu ketika dalam pelayanan saya ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan. Tidak bisa sekolah waktu itu. Dan jujur saya sebagai orang susah juga, orang miskin dan untuk sekolah itu berjuang keras. Saudaraku, saya tidak ingin orang gak bisa sekolah hanya karena gak punya uang. Jadi saya data semua yang tidak bisa sekolah, bisa lanjut. Kemudian saya coba
ajak beberapa orang untuk support ini. Saya sudah pergumulkan lama rencana ini. Saya sudah doakan. Dan saya dengan percaya dirinya saudaraku, saya jumpai beberapa orang. Tapi tiba satu orang yang saya jumpai, dia kemudian marah kepada saya. Pak Sumardi, saya tidak mau menjadi sapi perah di sini. Wah, saya kaget mendengarnya. Saya langsung emosi saudaraku. Saya bilang, siapa yang menjadikan kamu sapi perah? Lihat ini daftar ini. Semua orang udah mengisi, tapi masih kurang. Saudara, singkat cerita selesai itu saya pas pergi. Jadi selesai ibadah saya ada pergi. Saudara, saya pergi dengan suasana yang tidak enak dalam pikiran saya. Sudah tahu, saya di jalan tuh teriak-teriak. Tuhan, jadikan aku kaya. Biar aku gak usah minta-minta sama orang itu untuk bantu orang itu. Buat aku kaya, kalau aku kaya gak usah ngemis-ngemis cari dana untuk orang itu. Saya bisa bantu. Pokoknya saya gak bisa tahan diri saya teriak-teriak. Nah itu untungnya kalau pakai helm tutup ya. Coba kalau helm stok, kan rame di jalan. Ya, makanya kalau saya dulu pakainya helm tutup. Ya, tapi bukan berarti tiap hari teriak. Ya, saya betul-betul emosi, saya betul-betul marah, saya betul nggak tahu lah situasi itu apa. Pokoknya saya bilang hati itu, Tuhan, kamu kan bilang minta apa saja dikasih. Aku ini minta bukan untuk diriku, aku ingin bantu orang supaya sekolah. Beri aku uang, beri aku orang kaya, aku bisa bantu. Nggak usah libatin orang. Ya, sepertinya benar ya. Nggak salah toh. Saya minta bukan untuk diri sendiri kok. Tapi pada waktu itu Tuhan memakai orang lain untuk mengajar saya tentang kebenaran. Dia bilang kepada saya, orang ini kepada saya, Sumardi. Karena saya katakan cerita saya waktu doa itu. Sumardi, untuk membantu orang kau gak perlu sampai kaya. Karena kalau kekayaanmu, karena kamu kaya membantu orang, jangan-jangan kamu sombong. Tapi justru dalam ketidakberadaanmu itu kamu mempunyai hati untuk membantu orang. Kamu gak bisa menyombongkan diri, apa yang kamu punya. Kamu cuma punya ide, yang lain yang bantu kok. Saudara, ketika kita mengerti arti dari memuliakan Tuhan, maka kita berani mengatakan, Tuhan, ini memang permohonanku, tapi kalau memang gara-gara ini Tuhan tidak mau dimuliakan, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara, ketika kita berbicara tentang permohonan, saudaraku, ingat baik-baik ayat ini. Bahwa doa itu adalah memang dikatakan dan apa juga yang kamu minta. Tapi bagian B, supaya Bapa dipermuliakan, saudaraku. Jadi supaya Bapa dipermuliakan. Nah saudara, ketika kita berbicara doa, yang kita ingin belajar hari ini adalah bagaimana doa kita itu semestinya berpusat pada Tuhan Allah dan pribadinya. Karena kita berbicara, ya. Saya suka katakan yang sederhana saja, nggak usah berbicara ya. Ini karena corona ini saja ya. Kalau kita bayangin saudara, kalau saya khotbah saya nunduk aja, saudara perasaannya bagaimana? Saudara yang kekasih, saudara satu-satu pergi saya nggak tahu ya. Kalau Anda nyalam orang kan sama kan, ini baru komunikasi yang sekilas kan. Lihat kan, corona ini saja kita harus jauh-jauh. Nah bayangkan Tuhan ingin Anda fokus kepadanya, berbicara kepadanya. Jadi saudara, kalau kita lihat orang Farisi dan pemungut cukai, orang Farisi fokus pada diri sendiri.
bukan pada Allah. Maka langkah yang kedua yang bisa kita lihat, sikap hati yang bagaimana. Sikap hati yang penuh hormat di hadapan Tuhan Allah. Saudara, ada banyak orang Kristen ini karena menyebut Yesus Bapa. Memang anak sekarang, sopannya anak sekarang beda dengan anak dulu ya. Kalau anak sekarang dengan bapaknya itu jadi teman. Jadi kadang nggak ada sopannya juga, kadang-kadang. Atau sopannya yang berbeda ya. Kalau dulu kan sama bapak ini lihat aja udah gitu ya. Kalau bapak dulu kan, kalau di rumah itu bapak itu biasanya paling diutamakan ya. Yang lain belum makan, enggak ini untuk bapakmu. Gitu. Saya ingat betul kalau di rumah itu, ini untuk bapak. Saya pikir enak kali jadi bapak ya. Bapak dulu ya. Kalau bapak sekarang kan enggak. Datang telat habis. Ludes. Mana? Ya, anak-anak pun enggak ngerti. Hormatnya beda. Tapi saya sedang tidak bicara itu. Kadang kita punya pemahaman yang salah. Apalagi menyebut Tuhan Yesus siapa? Sahabat. Yesus, kau sahabatku. Jadi kalau sahabat suka-sukanya. Ya. Kita lupa yang kita hadapi, yang kita sedang datangi itu Tuhan Allah. Kalau kita hanya memahami dari sisi sahabat, memahami dari sisi yang artinya seperti satu level, Anda tidak akan menghormati Allah. Maka yang harus kita ingat ketika kita menghadap Allah itu, kita sedang menghadap Allah pencipta alam semesta ini. Nah saudara, yang menarik dari perumpamaan yang kita bicarakan tadi, saudaraku, ada dua orang yang berdoa dikatakan. Secara status, semestinya yang paling mengerti siapa itu Allah adalah orang Farisi. Kenapa? Karena dia belajar Taurat. Kenapa? Karena dia memimpin orang lain. Kenapa? Karena dia taat dengan ritual-ritual agama. Secara pemahaman semestinya orang Farisi tahu. Tetapi perhatikan saudaraku. Apakah sikapnya di hadapan Tuhan dalam perumpamaan ini memperlihatkan dia tahu siapa Allah? Justru sikapnya dalam doa itu memperlihatkan ketidaktahuannya tentang Allah. Kenapa? Karena dia masih melihat betapa bagusnya dirinya. Betapa indahnya dirinya. Betapa sempurnanya dirinya dalam pandangannya. Saudara, maka 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan doa adalah hak istimewa. Saya perlihatkan saudara perbandingan antara bumi dan planet-planet atau galaksi lain. Yang saya ingin sampaikan adalah betapa saya dan saudara itu kecil. Tidak bernilai sebetulnya. Tidak ada arti sebetulnya. Kalau engkau menyadari itu, apakah kau bisa banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang kau lakukan? Tuhan, aku ini sudah taat loh. Aku berpuasa. Tuhan, aku ini sudah taat loh. Aku taat. Aku memberi persepuluhan. Tuhan, aku ini bukan pezina. Tuhan, aku ini. Apakah bisa? Dari sisi situ kita melihat orang Farisi tidak mengerti siapa Allah. Yang kedua yang diperlihatkan orang Farisi apa? Ternyata kalau orang tidak mengerti, punya pemahaman yang benar tentang Allah, maka khotbah minggu pertama itu untuk kita bisa mengerti hak istimewa, pahami dirimu, pahami Allah. Siapa diri kita di hadapan Allah? Ketika kita nggak bisa mengerti siapa kita di hadapan Allah, siapa kita di hadapannya, saudaraku, kita merendahkan orang lain. Dan ini yang orang Farisi katakan.
Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Saudara, beberapa minggu ini kami di doa Selasa dan Jumat itu membahas doa di gereja, membahas tentang buku ini yang di depan itu. 12 langkah penyembuhan bagi orang Farisi. Tapi yang saya senang dengan buku ini dikasih tulisan lagi. Seperti saya. 12 langkah penyembuhan bagi orang Farisi seperti saya. Ya. Saudara, saya sangat diberkati sebetulnya. Saya beberapa tahun yang lalu membeli buku ini. Ketika saya merasa Farisi, dan sekarang ternyata saya masih juga merasa Farisi. Daripada waktu membacain, oh iya ya, saya yang harus disembuhkan. Beberapa kali yang diangkat oleh buku ini adalah cerita tentang pemungut cukai ini dan orang Farisi. Diperlihatkan kepada kami pada waktu mempelajarinya itu, bagaimana justru kadang-kadang di gereja itu menjadi atau menciptakan Farisi-Farisi setiap hari. Merasa diri lebih baik. Baik yang di gereja, yang aktif maupun yang tidak aktif. Meletakkan atau membuat orang statusnya itu kayaknya jadi Farisi. Saudara, mau saya katakan demikian. Orang sering berkata gini kan, dia kayaknya rajin berdoa ya, wah pasti dia lebih saleh. Itu yang ngomong biasanya siapa? Orang yang tidak pernah berdoa. Wih, kalau dia doa lu gemetar saya. Gimana ya? Orang doa aja dia bergemetar. Oh, dia berarti saleh, dia lebih saleh. Saudara, lama-lama ini didengar oleh juga pendoanya itu. Karena kita yang memposisikan dia lebih tinggi, akhirnya dia juga memposisikan diri apa? Gayanya seperti statusnya. Oh, berarti aku lebih tinggi ya? Lihat ke bawah. Hati-hati saudara dengan cara seperti ini. Karena kita dijadikan Farisi. Merasa diri lebih baik dari yang lain. Saudara, dalam buku ini ceritakan juga saudaraku bagaimana ternyata Allah memakai orang-orang yang jelek. Saudara coba sebut tokoh yang sempurna. Even orang seperti Elia yang diangkat gak melalui mati. Sempurna enggak? Elia itu pernah sombong loh. Elia pernah marah juga. Pernah gundah gulana. Pernah loh Elia. Siapa lagi? Musa. Musa yang juga tidak tahu. Dia mati atau terangkat gak ngerti ya. Karena Alkitab tidak jelas kalau kita membaca kemarin. Dia juga punya kelemahan. Disuruh bicara, marah. Gak ada disuruh pukul batu. Ya. Ada kelemahannya. Jadi Tuhan memakai orang-orang dalam Alkitab ini yang syarat dengan kelemahan. Tapi hari ini kita diberikan satu peringatan kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa dirinya benar, justru Tuhan menegur kita. Karena ketika kita merasa benar, pasti kita bilang orang lain salah. Saudara, kadang-kadang kita yang merasa sudah maju dalam hidup rohani, kita terperangkap dalam kesombongan rohani. Kita terperangkap dalam kesombongan bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Sehingga orang lain yang belum melakukannya dianggap tidak rohani. Saudara, sikap hati kita Tuhan tahu dengan jelas. Tapi jangan ada yang bergumam dalam hatinya. Makanya benar akulah gak rajin tapi saya rendah hati. Itu juga sombong. Ya.
Bukan itu maksudnya. Coba lihat apa yang Tuhan Yesus katakan berikutnya. Dia bilang gini, karena pemungut cukai datang, dia jauh-jauh, dia bilang gini ya kepada Tuhan kan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah, melainkan ia memukul dirinya berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Apakah pemungut cukai benar? Pemungut cukai tetap salah. Tetapi ayat ini memberikan satu penilaian yang sangat luar biasa. Dikatakan apa? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Dibenarkan itu benar atau tidak? Dibenarkan. Bukan benar. Bukan karena dia benar. Oh berarti lebih bagus jadi pemungut cukai ya Pak? Enggak. Tapi Tuhan ingin mengajarkan betapapun siapapun kamu, termasuk yang rohani, termasuk yang sudah artinya secara status disebut orang yang rohani. Ingat, status saya dan saudara tidak lebih tinggi dari pemungut cukai yang dikelompokkan sebagai orang berdosa. Sikap kerendahan hati itu yang Tuhan ingin dari kita. Saudara, kiranya Tuhan mengampuni saya dan saudara ketika kita melihat begitu banyak kebaikan kita. Kiranya Tuhan mengampuni kita semuanya ketika melihat kita seolah-olah kita lebih baik. Kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya dan saudara itu hina seperti pemungut cukai ini. Saudara, ketika kita masa-masa rabu-abu ini, kenapa sering dibahas abu, dibahas hal yang begitu fana? Ya. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar satu khotbah dari almarhum Pak Yakub Nahua ya, sebelum beliau meninggal ya, tentang bagaimana orang itu tidak berharga. Saya kadang-kadang beberapa kali mendengar juga. Ya juga ya, sehebat-hebatnya kita gak ada apa-apanya. Maka saudara, ketika Tuhan melihat kita, Tuhan melihat kerendahan hatimu. Ketika kita rendah hati, perhatikan baik, kita bisa menghargai siapapun. Tidak melihat kesalahan kepada orang lain, kekurangan kepada orang lain, seperti orang Farisi ini. Tuhan, saya pun salah. Hidup saya pun tidak benar. Saya pun tidak layak. Ada satu nyanyian itu, apa namanya itu? Inilah hidupku, inilah keadaanku, bagai kain yang kotor, yang penuh lumpur. Inilah hidupku, inilah keadaanku. Saudara, apakah saudara kalau nyanyi ini bisa sedih? Mungkin saudara sulit sedih kalau saudara merasa benar. Tapi kalau saudara pernah sedang melakukan dosa, kemudian menyanyikan lagu ini, bagaimana? Inilah hidupku, inilah keadaanku, bagai kain yang kotor, yang penuh lumpur. Jadi sudah sikapmu, sikap saya itu menentukan bagaimana kita bisa menghormati Tuhan. Kita tidak mungkin menghormati Tuhan tapi merendahkan yang lain, tidak mungkin. Kita tidak mungkin merasa rendah di hadapan Tuhan tetapi merendahkan yang lain, tidak mungkin. Dan sebaliknya, nggak mungkin kita sombong kepada orang lain kita tapi rendah hati di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Saudara, nggak bisa dipisah-pisahkan itu, saudara. Ketika kita menghormati Tuhan,
Anda akan menghargai orang lain. Ketika saya dan saudara merasa rendah di hadapan Tuhan, saya dan saudara akan menghargai orang lain. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang doa, menghadap Tuhan, ingat yang kita jumpai itu adalah yang suci, yang agung. Yang suci, yang agung. Yang ingin bertemu dengan saya dan saudara. Ketika saya membaca perumpamaan ini, Tuhan, saya memang orang tidak benar. Tapi saya rindu dibenarkan seperti orang pemungut cukai itu. Tuhan, saya memang banyak kesalahan. Tapi Tuhan, saya rindu mengalami dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Yang mahasiswa pernah dibenarkan ujiannya? Dia nggak benar. Ya. Kita ngerjakan soal ini salah. Terus gurunya punya kebijakan, udah nomor 5 itu kita anggap benar. Ya. Dia anggap benar. Dianggap lewat. Dianggap berkenan. Saudara, karena yang kita jumpai Allah kita. Saya rindu juga Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun. Tuhan sangat mengasihi kita. Justru semakin kita bisa melihat kekurangan kita, saudara, kita semakin bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, seorang penulis buku terkenal itu, Richard Foster, J. Foster, itu menulis buku tentang tertib rohani kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Dia bilang gini, ya, doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Semakin dekat kita menghampiri hati Tuhan, maka kita semakin merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, semakin kita rindu, kita ingin bertemu dengan Tuhan, ternyata kita semakin ingin seperti Dia. Kalau Natal saya suka katakan, Tuhan itu dari atas turun. Natur berdosa kita dari bawah pengennya naik. Berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa miliki natur Tuhan. Yang di atas pun merendahkan diri. Menjadi yang paling bawah. Tidak pernah memandang orang rendah. Mari tundukkan kepala kita. Kiranya kita semua menyadari betapa saya dan saudara tidak lebih baik dari pemungut cukai. Betapa saya dan saudara tidak lebih baik dari orang lain. Bapa di surga, ampuni kami. Kami seringkali melihat diri kami benar dan orang lain salah. Bapa di surga, ampuni kami karena kami sering melihat diri kami lebih baik dari yang lain. Ampuni kami karena di hadapan-Mu tidak ada satu orang pun yang sebenarnya layak. Kami pun menyadari kebenaran ini Tuhan. Apa yang kami lakukan, kebaikan, kebenaran, kesucian yang kami usahakan lakukan, itu pun belum baik di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Sehingga kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Kami boleh fokus kepadamu dan kemuliaan-Mu. Dan kami juga boleh menghormati hadirat-Mu. Kami boleh menghormati hadirat Tuhan. Kami boleh menghormati perjumpaan kami dengan Engkau.
dan jauhkan kami semua dari kesombongan sehingga kami merendahkan orang lain. Tuhan, kami semua rindu kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini untuk setiap kondisi kami, kondisi bangsa kami, kondisi daerah kami, kondisi gereja kami, bahkan keluarga kami, atau kondisi kami pribadi, lepas pribadi. Kami mau percayakan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, kami rindu melalui apa yang terjadi kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh datang berdoa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua orang yang dibenarkan oleh Allah berkata, amin. Tuhan berkati kita.